Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Halo Transformers, tak terasa minggu ini kita kembali memasuki bulan yang baru. Dan di bulan Juni ini kita akan belajar bersama-sama di dalam tema yang baru yaitu Spiritual Intelligence. Tema ini akan mengajarkan bagaimana kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan kita sehari-hari secara spiritual sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, baik dalam membangun keluarga, melakukan pekerjaan dan bisnis, maupun mengerjakan pelayanan. Kesemuanya akan dimampukan oleh kasih karunia dan hikmat Tuhan, dan diperuntukkan bagi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kita akan belajar membangun kecerdasan spiritual yang tentunya akan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari pikiran dan hati kita, dan diekspresikan melalui perkataan dan perbuatan kita. Dan sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya! Besar kasih tak tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selama. Kau selalu
tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Haleluya Bapa, kami bersyukur Bapa, kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebab Kau yang layak kami tinggikan Bapa, Kau layak kami puji, Kau layak disembah. Hanya Kau Tuhan. Alam semesta
kami sembah Bapa. Sebab Engkau yang satu-satunya Tuhan dalam hidup kami Bapa. Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau beracara lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo Transformers, senang sekali kembali menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Tak terasa kita sudah memasuki bulan ke-6, hampir setengah dari tahun 2023 ini. Ini adalah sebuah tahun yang kita terima sebagai tahun iman yang berkemenangan, victorious faith, dan kita sudah belajar banyak sepanjang bulan pertama sampai dengan bulan kelima kemarin. Dan di bulan ini tema yang kita dapatkan untuk kita belajar bersama-sama adalah tema spiritual intelligence. Kalau hari-hari ini banyak sekali pemberitaan soal intelligence yang lain yang disebut AI atau artificial intelligence. Banyak orang khawatir, satu sisi kagum, terheran-heran, dan sepertinya AI ini bisa melakukan begitu banyak hal yang tidak terfikirkan dulunya. Dulu hanya seputar film zaman Terminator dulu gitu ya. Tapi kita belajar hari ini bahwa teknologi berkembang dengan begitu luar biasa. Dan tentunya kita sebagai orang percaya perlu terupdate dengan perkembangan yang ada. Dan bahkan kita juga perlu melihat bagaimana teknologi yang ada ini bisa kita utilisasi justru untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi berkah buat banyak orang, menjangkau lebih banyak orang. Bukankah waktu pandemi lalu dengan adanya teknologi, live streaming, kemudian platform sosial media yang ada, memudahkan untuk kita bisa menyampaikan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, sekalipun kita tidak berada lagi dalam sebuah tempat seperti ibadah online hari ini. Nah, tapi tentunya dengan semua perkembangan yang ada satu kecerdasan atau intelligence yang saya percaya Tuhan sudah berikan kepada kita semua, dan inilah menjadi sebuah foundation atau dasar yang kuat di mana intelligence yang lain akan melengkapi apa yang menjadi nomor satu dan basic intelligence atau kecerdasan yang pertama ini. Inilah spiritual intelligence. Jadi saudara, bulan ini kita akan belajar bersama-sama. Ada 4 SKS ya dalam 4 minggu. Dan ini adalah SKS pertama yang akan saya sampaikan. Dan kita mau belajar ya bagaimana sebagai orang percaya kita bisa menjalani kehidupan kita secara spiritual, ya, kehidupan kita sehari-hari dengan tuntunan Roh Kudus. Baik itu dalam membangun keluarga, membangun bisnis, mengerjakan pekerjaan kita, pelayanan. Semuanya itu hanya bisa kita lakukan dengan maksimal karena dimampukan oleh kasih karunia, hikmat Tuhan, dan tentunya ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ketika kita menyadari pentingnya spiritual intelligence ini, maka kemudian kita belajar bagaimana kita membangunnya lewat elemen-elemen yang akan kita belajar sepanjang bulan ini, sehingga kita kemudian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dimulai dari pikiran kita, perasaan hati kita, dan bahkan kemudian diekspresikan dalam perkataan dan perbuatan kita. Kita menyadari bahwa apa yang kita bisa lakukan semuanya karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Tidak ada lagi dua dunia. Saya percaya saudara sudah mulai memahami bahwa sebagai orang percaya, sesungguhnya setiap hal yang kita kerjakan, termasuk dalam pekerjaan, termasuk dalam bisnis, adalah bagian dari pelayanan kita, bagian dari kehidupan kita sebagai manusia roh. Bukankah kita semua adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh? Nah, kita akan mulai. Dasar dari firman Tuhan yang kita gunakan adalah dalam Yohanes 16 ayat 13-14. Yesus kemudian menyampaikan ini kepada murid-muridnya, dan ini merupakan sebuah janji yang ia berikan kepada setiap orang percaya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, memuliakan Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan, diberikan, dan tinggal ada dalam kehidupan kita setiap orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan disebut sebagai anak-anaknya.
Dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini akan mengajarkan, memberikan kita sebuah kecerdasan secara rohani. Karena apa yang Ia ajarkan, apa yang Ia inspirasi untuk kita lakukan adalah datangnya daripada Yesus sendiri dan firman-Nya. Nah, minggu yang pertama ini kita akan belajar tentang sebuah tema yang saya sebut dengan judul A Beautiful Mind, atau sebuah pikiran atau pemikiran atau sebuah akal budi yang indah. Nah, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang a renew and transform mind. Sebuah pikiran atau akal budi yang diperbarui atau ditransformasi. Nah, saya ingin mulai dengan sebuah ilustrasi dan saya percaya ini sangat familiar buat kita semua. Kita ada di era sosial media dan juga text message. Kita semakin jarang menggunakan telepon secara, maksud saya mobile call. Kita bahkan menggunakan sekarang call yang diinspirasi oleh, maksud saya disediakan, di-provide oleh sosial media. Dan salah satu fitur yang kita sering gunakan dalam text message itu biasanya memudahkan untuk kita berbicara dan berkomunikasi lewat pesan singkat. Ya, sekarang bahkan bisa panjang dan bahkan menyangkut foto dan video. Ya, nama aplikasi yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp. Nah, pernahkah Anda mengirimkan sebuah pesan lewat aplikasi WhatsApp, lalu kemudian ketika Anda kirimkan, lalu tidak ada balasan? Kalau 1 menit, 2 menit, 5 menit mungkin kita masih wajar. Tapi ketika sudah berjam-jam, bahkan kemudian berhari-hari tidak ada balasan, kita kemudian mulai terganggu biasanya. Dan mulai bertanya-tanya mengapa orang itu tidak merespon atau memberikan reply. Ya. Apalagi kalau ini adalah orang yang kita pikir atau kita anggap punya hubungan dekat. Orang yang kita care, kita peduli, bahkan mungkin kita sayangi. Nah, ketika tidak ada balasan, apalagi tidak ada jawaban, anehnya kita itu cenderung menunggu. Bukannya mencari tahu dengan cara menelpon, kita cenderung ketika sudah mengirimkan pesan dan tidak ada balasan kunjung tiba, kita cenderung menunggu. Nah, dalam proses menunggu ini, pikiran kita secara luar biasa mengembangkan ide-ide yang didasarkan pada asumsi dan skenario yang kemudian kita build atau kita kembangkan dalam pikiran kita. Ya. Dan ini biasanya akan disertai dengan perasaan-perasaan yang menyertai seperti kita mulai marah, sedih, khawatir, takut. Kita bertanya-tanya bahkan kadang-kadang, apa yang salah? Apakah ada sesuatu yang salah yang terakhir saya ucapkan kepada dia terakhir kali ketika kita berkomunikasi? Ataukah waktu yang lalu, waktu kita ketemu, ada sesuatu yang saya lakukan yang menyinggung dia? Di tengah-tengah kondisi ketidakpastian ini, kemudian kita jadi bisa stres sendiri. Kemudian kita memikirkan skenario-skenario yang buruk gitu. Atau di sisi lain kita bilang, ada apa-apa yang mungkin terjadi sama dia? Atau mungkin sesuatu yang, wah dia sudah berubah. Atau mungkin apa? Nah, di tengah-tengah kondisi yang begitu luar biasa berkembang skenarionya dalam pikiran kita, tiba-tiba saja mungkin beberapa waktu kemudian atau besoknya atau lusanya mungkin masuklah reply WhatsApp dari orang ini yang simply mengatakan, sorry banget, aku baru bisa reply message ini. Simply karena aku kemarin itu handphonenya rusak. Aku nggak bisa reply WhatsApp, aku nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan aku nggak tahu lagi WhatsApp mana yang aku sudah reply atau belum. Dan aku baru realize ternyata tadi aku cek satu-satu setelah handphoneku sudah selesai diperbaiki. Ternyata ada message dari kamu yang belum aku reply. So sorry banget. Aku nggak kenapa-napa, hopefully kamu juga nggak apa-apa. Sorry banget ya. Kapan nih kita bisa ketemuan lagi? Kita udah lama banget nggak ketemu. Aduh kangen banget sama kamu dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba sih semua pikiran yang sudah kita bangun selama ini runtuh dan digantikan begitu saja ketika kita menerima kebenaran atau faktanya bahwa ternyata semua yang kita pikirkan dan kita kembangkan is only a fake skenario. Sebuah realitas palsu yang kita kembangkan sendiri karena pikiran dan perasaan kita. Kadang-kadang kita bisa terheran-heran ya. Bagaimana kita bisa punya ide-ide skenario yang begitu luar biasa. Bahkan makin lama jadi makin panas atau makin berkembang skenarionya. Apalagi kalau dibicarakan dengan orang lain. Ya. Ide, asumsi, dan pemikiran yang dilahirkan dari pemikiran ini sesungguhnya nggak nyata gitu. Kita bisa jadi tersinggung, kita bisa jadi marah hanya karena asumsi dan pikiran kita sendiri, padahal tidak ada alasan yang benar-benar jelas dan valid. Bayangkan nih seperti
Orang yang berhalusinasi sedang bertanding dengan sosok yang tidak kelihatan. Sangat melelahkan, energi kita terkuras padahal tidak ada sesuatu yang nyata, yang sungguh-sungguh sedang kita hadapi. Dan efeknya pada akhirnya nggak baik untuk diri kita sendiri. Berapa banyak Anda yang mendengar kisah ini menjadi geli sendiri karena mungkin Anda pernah mengalaminya. Dan ini sesuatu yang very familiar dalam kehidupan kita, khususnya di era sekarang dengan banyaknya pesan message menjadi alat komunikasi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali persepsi kita, pemikiran kita akan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita itu nggak selalu benar adanya. Ya, ketika kita nih belajar bertumbuh dalam Tuhan, kita tuh kan Tuhan mau supaya semakin hari semakin berubah, semakin serupa dengan Dia. Ketika ada hal-hal yang dengan mudah membuat kita punya pikiran dan perasaan yang negatif, membuat kita mudah tersinggung. Sebenarnya mungkin ini tanda yang baik juga untuk kita tahu di area mana dalam hidup kita yang ternyata masih ada banyak PR-nya. Yang kita perlu serahkan kepada Tuhan, kita perlu berubah, bertobat, bertumbuh. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sisi-sisi area yang tadi ternyata kita belum beres, kita bisa bertumbuh dan berubah. Nah, kita mesti menyadari bahwa cara kita memandang, cara kita menilai pikiran kita tentang kehidupan kita ini, ya, baik itu dalam konteks hubungan kita dengan orang lain, pandangan kita tentang apa kehidupan yang berhasil atau kesuksesan, pemikiran kita sendiri bahkan tentang pribadi Tuhan itu siapa, itu semua akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Nah, bagaimana kalau saya bertanya ini, bagaimana kalau ternyata selama ini cara pandang, cara pikir yang kita miliki dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, ternyata bukanlah sesuatu yang tepat karena dibangun di atas prinsip-prinsip atau asumsi-asumsi yang kita kembangkan sendiri. Seperti kisah tadi. Memang kisah tadi WhatsApp tadi sesuatu yang lebih simpel dan personal. Tapi bayangkan kalau skenario yang sama yang kita bangun dalam kehidupan kita didasarkan kepada asumsi atau pikiran kita sendiri. Juga kita lakukan dalam aspek-aspek ketika kita membangun bisnis. Ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Ketika kita membangun pelayanan. Ketika kita selama ini berdoa kepada Tuhan. Bayangkan kalau ini semua ya kita kembangkan karena asumsi-asumsi kita sendiri. Tidaklah heran ketika ada sesuatu yang negatif atau sesuatu yang merupakan tantangan, pergumulan terjadi dalam hidup kita. Makin sulit untuk kita bisa melihat dan menilai segala sesuatu itu dengan jernih dan dengan benar. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mengenali. Dan kemudian dalam proses untuk memiliki pikiran atau akal budi dalam bahasa Alkitab yang ditransformasi atau diperbaharui. Nah, ada satu kalimat yang saya ingin sampaikan ini dalam bahasa Inggris. Your experience of reality is not always true reality. Your experience of reality is not always true reality. Terjemahan bebasnya kira-kira gini. Apa yang kita alami tentang sebuah peristiwa, kejadian atau hal tertentu tidak selalu apa yang kita alami itu adalah kebenarannya. Karena itu pengalaman pribadi kita. Ya, dengan kata lain saya mau bilang gini, kita perlu menyadari bahwa seringkali apa yang kita pikirkan atau rasakan dari suatu kejadian atau peristiwa yang kita alami belum tentu benar adanya. Saya ulang sekali lagi supaya ini menjadi hal yang bisa kita resapi. Seringkali apa yang kita pikirkan atau rasakan tentang suatu kejadian atau peristiwa atau sesuatu hal yang kita alami belum tentu benar adanya. Sebab seringkali perasaan kita ini memang gak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Bahkan perasaan kita itu justru kadang-kadang bisa menipu. Makanya banyak orang bilang jangan bergantung kepada perasaan semata. Karena perasaan kita ini labil, bisa berubah-ubah. Nah, ini yang disebut dengan disorientasi atau penyimpangan kebenaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kita mesti menyadari bahwa sebagai orang percaya Tuhan sudah memberikan kepada kita alat ukur atau patokan dalam kehidupan kita. Yaitu pribadi Roh Kudus dan firman Tuhan. Bahkan Tuhan bisa memakai komunitas, orang-orang percaya, mentor, pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita yang mempercayai Yesus. Yang bisa juga menjadi alatnya Tuhan
untuk meneguhkan atau mengafirmasi bagi kita. Tapi sayangnya, kadang-kadang kita bisa anehnya lebih percaya kepada perasaan kita, apalagi kalau kita lagi tertekan, lagi dalam masalah, kita bisa jadi lebih percaya kepada perasaan kita, sekalipun itu adalah kebenaran yang palsu atau yang salah, dibandingkan dengan kebenaran firman Tuhan atau perkataan nasihat yang didasarkan pada kebenaran. Sehingga akibatnya dalam situasi yang sudah buruk, kita menjadi semakin terpuruk. Karena kita lebih percaya kepada apa yang kita rasakan, yang sekalipun nggak benar tadi. Bukannya kebenarannya. Yohanes 8, 31-32, Yesus bilang gini kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pada akhirnya, Anda dan saya hanya akan benar-benar mengalami kehidupan yang maksimal, yang disebut merdeka tadi. Kalau kita bukan hanya tahu, tapi kita mengerti dan kemudian menjadikan kebenaran firman Tuhan itu sebagai dasar dan pegangan hidup kita. Kita menyadari memang dalam hidup kita ini banyak hal yang ada di luar kendali kita. Ya, nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau kita mau terus merenungkan dan kemudian mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, kemudian kita mengizinkan firman Tuhan itu kemudian memperbaharui, mentransformasi pikiran kita, maka kita akan semakin hari semakin punya kemampuan untuk berespon benar dan kemudian bertindak benar sesuai firman-Nya. Tuhan lebih daripada sanggup untuk mentransformasi kehidupan kita sehingga kita siap untuk menerima penggenapan janjinya. Nah, saya ingin cerita sedikit sebelum saya masuk ke bab berikutnya. Beberapa waktu yang lalu ini, belum lama ini, saya mengalami sebuah kondisi di mana ada perencanaan dalam hal konteks bisnis dan keuangan yang sedang saya kerjakan. Itu yang saya dalam tanda kutip sudah harapkan dan saya hitung-hitung ini akan sesuatu yang akan luar biasa hasilnya. Nah, ketika saya kerjakan ini semua, berjalan waktu, saya nggak pernah memintanya. Dalam tanda kutip, saya tidak pernah berdoa secara khusus buat hal ini. Tapi tiba-tiba saja ada sebuah penawaran, ada sebuah opportunity yang kemudian saya terima. Seolah-olah pintu terbuka. Tapi kemudian ketika saya mencoba untuk mendekati pintunya, lalu kemudian berusaha untuk melakukan apa yang saya bisa supaya ini benar-benar menjadi sesuatu yang menghasilkan. Tiba-tiba saja perkembangan terbarunya, setelah lama tidak ada jawaban, kemudian hasilnya ternyata pintunya hampir tertutup sekarang. Nah, sebagai manusia yang masih punya perasaan yang tadi saya bilang, perasaan dan pikiran saya kemudian berkembang. Kalau memang Tuhan nggak mau kasih, ngapain juga mesti kasih teaser-teaser? Mendingan nggak usah sekalian. Mulailah muncul perasaan kecewa, kesal, curiga, marah. Sehingga saya menjadi lebih sensitif dan menjadi mengembangkan pemikiran-pemikiran yang kemudian tidaklah benar adanya. Nah, dalam momen itu, ketika itu, saya ada satu momen di mana saya sedang berkomunikasi dengan salah satu anggota keluarga saya. Nah, ketika saya ngobrol, saya ngomong ini, kemudian saya tanpa sadar ternyata dalam kondisi seperti ini, ingat, ada banyak perasaan dan pikiran yang sudah dibangun karena asumsi, membuat saya jadi lebih sensitif dan kemudian saya snap atau meledak gitu. Dan tiba-tiba saja kemudian saya jadi marah. Dan tutup telepon, saya baru sadar. Saya bilang sama istri saya, apa yang tadi saya lakukan itu saya nggak benar. Tapi saya tahu bahwa itu sesuatu yang terjadi karena saya merasa bahwa sepertinya ada ketidakadilan terjadi dalam hidup saya. Tapi hati saya tidak bisa membohongi. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, Dia akan mengingatkan kita kebenaran. Lalu saya ajak istri saya berdoa, kita berdoa. Rasanya udah lama sekali kita nggak berdoa benar-benar begitu deep dalam perasaan dan pengalaman kita sama Tuhan. Tanpa saya sadari saya mulai menangis. Istri saya juga menangis. Kita berdoa nangis-nangisan berdoa sama Tuhan. Dan dalam momen itu saya kemudian mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Saya mulai mencurahkan apa yang jadi perasaan saya. Saya mengakui bahwa saya ternyata selama ini telah membangun harapan saya dalam proyek ini. Sehingga kemudian saya menjadi kecewa sama Tuhan. Saya menjadi marah. Saya menjadi kesal. Dan saya nggak lagi punya iman. Dan saya membiarkan sukacita itu dicuri. Kenapa? Karena saya yang izinkan. Tapi kemudian di situ ketika saya mulai bertobat, saya berdoa, saya menyerahkan hidup keluarga kami, masa depan kami, hal-hal yang ada dalam kehidupan kami, keuangan, pekerjaan, apapun, diserahkan dalam tangan Tuhan.
Sebab saya katakan waktu itu, pada akhirnya aku percaya Tuhan yang punya kendali. Berkat datangnya dari Tuhan. Segala sesuatu bisa Tuhan yang berikan. Kami percaya. Kami memilih untuk percaya sama Tuhan. Dan Anda tahu, selesai berdoa itu, setelah penuh air mata dan ungkapan hati terdalam kepada Tuhan, anehnya, ketika saya selesai berdoa, sukacita itu kembali. Iman, keyakinan, dan ketenangan hati saya, itu benar-benar bisa kembali. Bahkan saya bisa minta maaf secara terang-terangan kepada orang yang tadi keluarga yang tadi saya marahi di telepon saya sorry, saya bilang apapun itu alasannya, saya tidak punya hak untuk melakukan itu, dan itu tetap salah. Saya bertobat, dan di momen itu saya bisa merasakan ketika kita align pikiran dan perasaan kita selaraskan kembali dengan firman Tuhan dan kebenarannya, kita belajar untuk berespon benar, maka damai sejahtera yang Tuhan bilang melampaui segala akal manusia, sukacita yang dari Tuhan, kekuatan yang datang dari Tuhan itu memenuhi hati kita. Tentunya keadaan saya belum berubah waktu itu, tetapi yang berubah adalah respon hati saya, situasi hati saya, iman saya kepada Tuhan. Tuhan pulihkan. So saya mau mendorong kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mulai menaruh pikiran dan perasaan kita, akal budi kita untuk kita tempatkan supaya selaras dengan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan itu baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan pasti akan terjadi pada waktunya. Amin. Saya berdoa kesaksian tadi boleh menjadi salah satu yang menginspirasi kita, khususnya di dalam tema spiritual intelligence ini. Nah, kita akan masuk ke bagian di mana saya mau mengajak kita semua dan sekaligus mengajarkan ada 7 hal yang sederhana dan simpel yang bisa kita lihat. Ini yang saya sebut sebagai tanda-tanda atau characteristic signs of a transformed mind. Pikiran atau akal budi yang diperbaharui. Jadi dengan kata lain gini, kalau kita nih sekarang masih bisa jatuh bangun atau mungkin dalam proses sedang bertumbuh, paling tidak ini bisa jadi sebagai KPI, Key Performance Indicator, sebagai patokan parameter untuk kita bisa melihat kita sedang menuju ke sana. Dan kalau kita menemukan bahwa ada kualitas-kualitas, ciri-ciri ini yang kita sudah lihat dalam hidup kita, puji Tuhan, berarti kita sedang dalam proses dan bahkan sudah mulai mengalami pembaharuan pikiran dan transformasi akal budi tadi. Oke? Ada satu statement yang hamba Tuhan dari Bethel Church, Bill Johnson namanya, bilang gini, I cannot afford to have thoughts in my head about me that God doesn't have in His. Terjemahan bebasnya kira-kira gini, saya nggak bisa membiarkan kepala saya dipenuhi oleh pikiran-pikiran tentang diri saya yang nggak selaras dengan apa yang bahkan ada dalam pikiran, maksudnya apa yang Tuhan pikirkan tentang saya. Saya tidak dapat membiarkan kepala saya dipenuhi dengan pikiran-pikiran tentang diri saya sendiri yang tidak selaras bahkan dengan apa yang Tuhan sendiri pikirkan tentang saya. Nah, jadi renew mind atau transform mind sebenarnya menyelaraskan pikiran kita supaya pikiran kita itu selaras dengan apa yang menjadi pikiran atau kehendak Tuhan. Nah, dulu ini udah zaman dulu banget ya, ada satu gelang karet yang dipakai oleh banyak orang-orang percaya waktu itu. Tulisannya huruf kapital WWJD, WWJD. Singkatan dari What would Jesus do? What will Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Maksudnya gini, ketika kita menghadapi situasi atau mengalami sesuatu atau dalam posisi tertentu, kemudian kita mau berespon, kita diajarkan untuk kembali mengingat kalau Yesus yang di posisi saya, kira-kira dia akan ngapain? Kira-kira dia akan berkata apa? Kira-kira dia akan berespon seperti apa? Ini melatih diri kita supaya respon perbuatan, tindakan, perkataan kita gak sembarangan. Tapi kita bisa meneladani Tuhan Yesus. Oke, kita mulai. Yang pertama, simple. Ciri yang pertama atau karakteristik pertama adalah hidup kita penuh pengharapan. Hopeful life. Hidup yang penuh dengan pengharapan. Kita mesti sadar bahwa kalau ada pikiran-pikiran yang muncul dan bahkan kemudian membunuh pengharapan muncul dalam pikiran kita, itu pasti bukan kebenaran. Ya, ketika kita mengalami sebuah hari yang buruk atau situasi yang sulit gitu, pikiran yang ditransformasi akan menolong kita untuk tetap memikirkan hal-hal yang membangun harapan. Bukan gini, aduh mati gue, udah gak percuma lah, pasti. Udahlah, gak ada jalan segala macam. Nah, bukan itu. Tapi pikiran yang transformasi akan mulai memberikan kita harapan.
Kalimat-kalimat sederhana seperti, sekalipun kelihatannya buruk, tapi saya percaya pasti nggak akan terus begini, akan membaik. Pasti akan ada jalan. Ada harapan. Sesimpel itu. Nah, kalau kita punya pikiran yang terlatih untuk mengarah ke sana, kita tidak fokus kepada masalah, tapi percaya bahwa ada tuntunan hikmat Tuhan yang akan memberikan kita jalan keluar. Itulah harapan. Bukankah Tuhan yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kata Tuhan, adalah pencobaan biasa, tidak akan melebihi kekuatanmu. Bahkan Ia adalah setia, akan memberikan kepada kita jalan keluar. Yang kedua, tetap percaya. Maksudnya apa? Tetap percaya bahwa apa yang sekalipun kita hadapi, kita alami, terjadi dalam hidup kita ini kelihatannya sangat sukar, sangat sulit, bahkan mungkin kategorinya termasuk mustahil, tapi tetap mungkin bagi Tuhan. Sebab kita tahu bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Bukankah Tuhan kita ini adalah Sang Pencipta, Pencipta langit dan bumi? Dia punya spesialisasi menciptakan sesuatu dari ketiadaan menjadi sesuatu yang ada. Artinya, kalaupun hari ini kita mengharapkan sesuatu yang kelihatannya mustahil, ketika kita menghadapi sepertinya nggak ada jalan keluar, percayalah bahwa kalau Tuhan perlu melakukan sesuatu yang baru sekalipun, nggak ada sesuatu yang terlalu sulit. Ingat ada masa di mana ketika Yosua berperang demi nama Tuhan, dan dia berdoa minta supaya matahari berhenti, dan tidak terbenam sampai dia menghabisi musuh-musuhnya. Tuhan hadirkan itu. Belum pernah ada sebelumnya dan setelahnya. Hal yang baru seperti itu. Ketika orang Israel dikejar oleh bangsa Mesir dan diperhadapkan pada laut di depan mereka dan pasukan Mesir di belakang mereka. Tuhan perintahkan Musa mengangkat tongkatnya dan mengarahkan ke laut. Dan air laut yang begitu dalam dan besar tersibak. Dan orang Israel bisa berjalan di atas tanahnya. Selamat sampai kepada tujuan di seberang. Dan kemudian tertutup kembali untuk menghanyutkan pasukan bangsa Mesir. Ia bisa menghadirkan sesuatu yang bahkan membuat orang bertanya-tanya apa ini, namanya mana ketika orang Israel tidak punya sumber makanan. Ia bisa menjadikan seorang yang sudah mati haid namanya Sarah, istri dari Abraham, untuk bisa melahirkan seorang anak yang Tuhan janjikan, anak perjanjian namanya Ishak. Dan di sisi yang lain, Tuhan Yesus sendiri bisa lahir dan hadir menjadi manusia di dunia ini lewat kelahirannya dari seorang perawan namanya Maria. Dan tentunya yang kita semua bersyukur oleh karenanya. Kematian di kayu salib pada hari ketiga. Ia bangkit mengalahkan maut dan dosa. Bukankah kalau kita melihat apa yang Tuhan kerjakan selama ini adalah hal-hal yang kelihatannya mustahil. The real mission impossible is Jesus' mission. Dan dia bisa melakukan di masa yang lalu, di masa sekarang. Dan tentu saja di masa yang akan datang. Yang ketiga, hidup dalam damai sejahtera. Artinya apa? Tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Bukan berarti kita tidak bisa khawatir, tetapi kita tidak mengizinkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. 2 Korintus 10 ayat 5 bilang gini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ketika pikiran kita mulai dipenuhi dengan keraguan, bahkan mungkin kecurigaan yang membuat kita khawatir, ya, yang paling sering kalau dalam bahasa Inggris itu disebut what ifs atau terjemahan bebasnya gimana kalau gini gimana. Nah, seringkali pikiran-pikiran seperti ini kita mengembangkan seperti yang tadi saya bilang skenario-skenario, dan lucunya adalah skenario-skenario yang begitu buruk di masa yang begitu jauh ke depan, bahkan belum pernah terjadi. Dan mungkin saja ketika kita jalani tidak pernah terjadi seperti yang kita khawatirkan. Makanya Yesus bilang, adakah di antaramu yang kalau khawatir bisa menambahkan sehasta saja? Artinya percuma. Nah, biarlah kita belajar untuk menaklukkan, mematahkan setiap pikiran kita itu supaya pikiran kita selaras dengan pikiran Kristus. Tidak lagi dipenuhi kecurigaan dan kekhawatiran, tapi dipenuhi oleh damai sejahtera. Firman Tuhan bilang, bawalah setiap doa dan permohonanmu dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Maka ia akan mengaruniakan, melimpahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Amin. Yang keempat, berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya apa? Kita tahu kita ini lemah. Kita tahu kita ini terbatas. Tapi jangan lupa, kita ini, Anda dan saya diciptakan menurut gambar Allah sendiri.
kita memang memiliki kelemahan. Tapi itu tetap bagian yang tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Bahkan kita harus menyadari dalam kelemahan dan keterbatasan kita itu. Coba ingat, kapan sih waktu-waktu di mana kita lebih bergantung dan lebih mendekat kepada Tuhan? Bukankah dalam masa-masa yang sukar dan penuh pergumulan? Justru dalam situasi-situasi itu kita tahu ketika kita datang kepada Tuhan, Dialah yang bisa memberikan kita kekuatan dan membangkitkan kita kembali. Itu yang Paulus sampaikan ketika dia berdialog dengan Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 9-10. Kenapa kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Karena kita tahu dalam kelemahan kita lah justru kuasa Tuhan sempurna. Yang kelima, rela memaafkan orang lain. Rela memaafkan kesalahan orang lain dan murah hati. Artinya apa? Tidak menahan maaf dari diri kita. Tidak menyimpan dendam dan kepahitan. Bahkan kalaupun kita ada dalam konflik, kita bisa belajar untuk berespon tetap benar. Dan kalaupun kita harus menegur, kita menegur dengan kasih, dengan motivasi yang benar. Jangan biarkan pikiran dan hati kita memendam kebencian dan kemarahan, bahkan dendam berlama-lama. Hari ini ambil keputusan, ini bukan soal perasaan. Saya percaya seperti doa Bapa kami. Ampuni kami, seperti kami pun mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Kita yang sudah menerima pengampunan, kita tahu kita punya kemampuan yang dari Tuhan untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain juga. Dan inilah salah satu ciri dari pikiran yang ditransformasi. Yang keenam, senantiasa mengucap syukur. Thanksgiving, gratitude, grateful heart, itu adalah tanda dan ciri. Ya, ketika kita sering atau senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang berkata bahwa kita menyadari apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya miliki, sepenuhnya semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Saya merasa sebenarnya kalau saya melihat siapa saya dulu, apa yang saya kerjakan, dosa, kesalahan saya, rasanya saya nggak layak untuk terima ini semua. Saya rasanya nggak bisa lakukan ini semua. Tapi kalau saya bisa ada di posisi saya berdiri hari ini, saya bisa melakukan ini dan itu, saya bisa melakukan ini dan itu. Semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu yang membuat kita tetap rendah hati. Dan itulah salah satu ciri dari pikiran yang indah, yang transformasi tadi, beautiful mind atau transform mind tadi. Dan yang ketujuh, ya, ciri yang terakhir adalah tidak mudah menghakimi atau menilai orang lain secara sepihak. Bukankah kita tidak selalu bisa mengetahui isi hati orang lain? Bukankah isi hati kita sendiri aja kita belum tentu tahu, bahkan kita bisa tertipu dengan perasaan kita. Ya, jadi janganlah cepat menilai secara sepihak kemudian menghakimi. Banyak sekali orang melakukan begitu banyak hal karena alasan-alasan yang kita tidak ketahui. Marilah kita punya hati yang besar seperti yang Tuhan bilang, jangan mudah. Penghakiman itu miliknya Tuhan. Jangan sampai kita mudah menghakimi orang lain. Nah, itu adalah 7 ciri atau karakteristik yang menjadi juga parameter supaya kita juga bisa tahu ketika Tuhan memproses kita, kita sedang menuju ke arah sana. Dan sebagai bagian yang berikutnya, saya ingin mengingatkan sebuah statement yang remind kita semua. Transformasi pikiran, ya, akal budi kita. Ini bukan bicara soal behavior modification atau modifikasi perilaku atau tingkah laku. Roma 12 ayat 2 bilang gini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi transformasi itu tidak sama, transformasi pikiran kita, pembaharuan pikiran kita, itu nggak sama dengan cuma sekedar modifikasi tingkah laku. Hanya mengubah apa yang kelihatannya di luar. Gitu. Ya, karena di budaya modern dan humanisme ini kita banyak sekali diarahkan supaya mengubah dimulai dari apa yang kelihatan yang di luar saja.
Padahal kita tahu transformasi sesungguhnya dimulai dari dalam. Itu sebabnya pikiran dan perasaan kita itulah titik mulai dari seluruh perilaku dan tingkah laku kita. Itu sebabnya dari situlah transformasi harus dimulai. Ya, itulah akar permasalahan. Jadi bukan cuma apa yang kelihatan di luar. Sekali lagi pikiran kita adalah titik mulai dari seluruh perilaku dan tingkah laku kita. Itu sebabnya dari sanalah transformasi harus dimulai. Dengan kata lain apa? Izinkan Roh Kudus untuk melakukan renovasi dalam akal budi dan pikiran kita. Renovate your mind. Ya. Karena mungkin selama ini kita sudah membangun kehidupan kita atau membangun pikiran akal budi yang sebenarnya salah, negatif, dan bahkan merusak diri kita. Itu yang selama menguasai kepala dan hati kita. Ketika kita mengalami masa-masa sukar, kemudian kita dengan mudah bersungut-sungut mengeluh. Bukannya kita berdoa dan minta hikmat kepada Tuhan. Nah, berita baiknya adalah ratapan 22-23 mengingatkan kita. Kasih Tuhan kekal abadi. Rahmatnya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Saya senang sekali dengan kalimat ini. Sungguh Tuhan setia sekali. Berita baiknya adalah kita bisa memulai transformasi, proses transformasi pikiran kita, renewal of our mind ini, hari ini juga. Karena Tuhan berjanji kasih dan rahmatnya selalu tersedia buat kita, baru setiap hari. Ya, Tuhan tuh gak punya sebuah asumsi atau dendam sama Anda dan saya. Dia tidak sedang menanti-nanti kapan kita akan bikin salah, kapan kita akan jatuh dalam dosa kemudian dihakimi. No, dia justru menantikan. Seperti bapak yang memiliki anak yang hilang, anak yang pergi dari rumahnya. Menanti-nantikan kapan anaknya kembali. Dan waktu kita kembali dari jalan kita sendiri dan kembali kepada jalan-jalan Tuhan, kita juga menyerahkan pikiran-pikiran kita supaya itu ditransformasi. Dan percayalah Tuhan menyertai setiap kita sepanjang prosesnya. Tuhan yang akan mulai menolong dan menyingkapkan kepada kita pikiran-pikiran atau pola pikir yang selama ini yang salah, yang kita pelihara selama ini. Bukan untuk menghakimi atau membuat kita jadi semakin tertuduh dan frustasi, tapi justru karena dia mengasihi kita dan dia mau supaya kita sembuh. Supaya pikiran kita itu kembali kepada apa yang seharusnya yang benar yang dia rancangkan. Ya, artinya selaras dengan apa yang menjadi rancangan dan kehendaknya. Itu yang tadi disebut di dalam Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dalam kata yang lain, dalam terjemah Sederhana Indonesia dikatakan gini, dia akan memperbarui pikiranmu masing-masing. Sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Dalam terjemah NIV dikatakan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Jangan menjadi serupa atau mengikuti pola-pola dari dunia ini, tapi diubahlah, ditransformasilah dengan pembaharuan pikiran. Nah, menarik sekali, pembaharuan atau renewing yang tadi kita baca itu, asalnya dari kata bahasa Yunani yaitu anakainosis. Artinya pembaharuan renovasi. Jadi kata anakainosis ini adalah kata yang artinya renovasi. Kata lain yaitu kata kerja dalam bahasa Yunani yang maknanya serupa namanya anakaino. Artinya adalah menjadikan baru, memperbaharui. Kedua kata ini datang dari kata yang namanya dalam bahasa Yunani yaitu kainos. Yang artinya baru, bukan suatu baru yang cuman kelihatannya baru. Tapi yang benar-benar suatu versi yang baru, bahkan improve atau lebih baik kualitasnya daripada sebelumnya. Jadi anakainosis artinya apa? Perubahan menyeluruh, renovasi menyeluruh yang menghasilkan hal yang lebih baik. Dalam bahasa Inggris lebih mudah dikatakan gini, makeover of the mind and soul. Sebuah perombakan atau renovasi total dari pikiran dan jiwa kita. Dengan kata lain, anakaino dalam kata kerja berarti bergerak dari satu level ke level berikutnya. Atau dengan kata lain, naik level. Itulah pembaharuan yang Tuhan maksud. Nah, ketika kita hidup mengikuti keteladanan Yesus, mengikuti pikiran dan perasaannya, kita tidak lagi mengikuti cara atau pola pikir dunia, kita mengizinkan Roh Kudus untuk menolong kita. Jadi sebagai penutup saya mau bilang begini.
Setiap kali muncul pikiran-pikiran yang negatif, yang salah, yang tidak benar, yang sia-sia tentang apapun juga dalam kehidupan ini, ingatlah bahwa kita ini sedang menjalani mind renovation, renovasi pikiran atau akal budi. Jadi berdoalah, datanglah kepada Tuhan agar Roh Kudus yang menolong kita, seperti firman Tuhan tadi katakan, untuk menawan segala pikiran yang salah, negatif, sia-sia itu dan menaklukkannya kepada Kristus. Sehingga kemudian digantikan dengan pikiran akal budi yang benar yang didasarkan pada iman apa? Yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Saya berdoa lewat apa yang kita sama-sama sudah dengar dan terima hari ini, kita mengerti bahwa sesungguhnya pikiran kita harusnya akan selaras dengan Tuhan. Dan ketika itu selaras, direnovasi, di-renew, ditransformasi. Itu sebabnya saya sebut sebagai a beautiful mind. Itulah pikiran akal budi yang indah. Kenapa? Karena akan selaras dengan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang bilang, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Berapa banyak dari kita semua hari ini, khususnya tadi kita sudah menerima ada 7 ciri yang dengan mudah bisa kita jadikan sebagai parameter. Mau nggak kita hari ini datang kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita menundukkan pikiran kita, perasaan kita, akal budi kita. Supaya kita bisa selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara mau, mari datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ini saya, Tuhan mulailah dan jangan hentikan renovasi yang Engkau sedang kerjakan. Supaya semakin hari aku semakin serupa dengan Engkau. Pikiranku selaras dengan pikiranmu. Selaras dengan apa yang jadi kehendak-Mu. Sehingga setiap janji-Mu Tuhan dalam hidupku digenapi pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dan buat saudara yang mungkin hari ini berkata, tapi saya bagaimana memulainya kalau saya belum pernah ketemu, belum pernah kenal, belum pernah dengar tentang Yesus. Hari ini ada sebuah opportunity yang luar biasa. Anda bisa memulainya saat ini juga. For this is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan, kata lagunya. Artinya hari ini juga Anda bisa datang kepada Dia dan menyerahkan hidup. Dan dari sinilah akan menjadi titik mulai di mana renovasi itu terjadi dalam pikiran dan juga hidup. Kalau Anda berkata ya mau, ikuti saya berdoa. Hari ini katakan, Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Sudah menebus hidupku, mengampuni dosaku. Aku percaya mulai hari dan seterusnya, Dialah yang menjadi Tuhan dan menuntun hidupku. Aku serahkan sepenuhnya untuk jadi sesuai kehendak di dalam nama Yesus. Buat Anda yang baru berdoa demikian, inilah awal yang baru. It's a new beginning, it's an excited beginning. Anda akan melihat ada beautiful life yang memang Tuhan sudah siapkan, tersedia buat Anda dan saya yang kita mau percaya kepadanya. Bukankah Dia yang sudah mengasihi setiap kita? Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami terima ini boleh sungguh-sungguh menjadi benih yang akan terus bertumbuh subur, bahkan berbuah, memuliakan nama Tuhan. Bahkanlah hidup kami banyak orang yang boleh diberkati dan ditransformasi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang buat sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku firman yang setia. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Segala pujian dan syukur bagimu,
Puji Tuhan, saya percaya di dalam tema yang baru, spiritual intelligence ini, ya kita benar-benar belajar. Saya berdoa lewat pengajaran firman Tuhan ini, kita bukan hanya mau menerima sesuatu yang kelihatannya mudah dan menyenangkan di telinga kita, tapi kita mau benar-benar belajar supaya hati kita itu dibajak dan terus bertumbuh dalam keserupaan kepada Kristus. Hari ini, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus meng-empower kita semua untuk kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. A beautiful mind boleh terjadi, renovasi pikiran, akal budi dalam hidup kita digenapi di dalam nama Yesus. Dan bila kita percaya, kita mengasihi Tuhan dan kita mau taat dengan kehendak, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.